Assalamualaikum, apa kabar kamu yang nonton video ini? Semoga sehat dan baik-baik saja. Kali ini aku mau bahas tentang misteri lautan. Ada apa aja sih di dasar laut? Misteri apa aja yang udah ditemukan di dasar laut? Dan pastinya banyak misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Langsung aja ke penjelasannya, simak video ini sampai selesai ya. 70% permukaan bumi berada di bawah lautan. Namun 95%-nya masih belum terjelajahi oleh mata manusia, meskipun statistik yang sering terdengar adalah bahwa kita tahu lebih banyak tentang permukaan Mars daripada yang kita ketahui tentang dasar laut samudra. Para ilmuwan telah mampu memetakan seluruh dasar laut, tetapi resolusinya sangat buruk, jadi hanya dapat memvisualisasikan fitur yang lebih besar dari 3 mil. Penelitian yang sedang berlangsung seperti Seabed 2030 bertujuan untuk membawa dasar laut menjadi fokus yang lebih besar, sehingga kita dapat melihat dan memahami dengan lebih baik apa yang sebenarnya ada di bawah sana. Untuk saat ini, kita hanya bisa mengagumi pemandangan laut dalam yang paling menakjubkan di dunia. Diperkirakan kita hanya tahu 230.000 dari 2 juta spesies yang hidup di lautan. Jadi, di mana mereka semua bersembunyi? Belum ada yang tahu sampai sekarang. Tapi tidak menutup kemungkinan, mungkin saja suatu saat nanti kita akan tahu mereka bersembunyi di mana. Disadari atau tidak, lautan adalah tempat yang paling banyak menyimpan misteri. Permukaannya yang sangat luas dan kedalamannya yang tidak dapat diraih membuat penjelajahan manusia dapat dibilang terbatas. Buktinya masih banyak fenomena di lautan yang sulit untuk dijelaskan. Apa sajakah itu? Mulai dari keanehan laut Baltik hingga segitiga Bermuda. Berikut ini 10 misteri laut yang sulit untuk dipecahkan. Yang pertama, ada benda misterius di Laut Baltik. Pada tahun 2011, penjelajah laut menemukan objek berbentuk lonjong yang aneh di dasar Laut Baltik. Objek yang ada di kedalaman 91,4 meter itu dipindai menggunakan cahaya sonar. Hasilnya pun cukup mengejutkan. Penjelajah tersebut mendapatkan bentuk aneh yang sama sekali tidak terlihat natural. Teori-teori konspirasi pun mulai bermunculan. Ada yang berpendapat bahwa ini merupakan jejak alien yang mendarat di bumi. Ada pula yang mengatakan bahwa objek tersebut bisa jadi merupakan teknologi perang rahasia. Kalau kamu percaya yang mana? Alien atau perang rahasia atau nggak percaya dua-duanya? Yang kedua, ada monumen Yonaguni di Jepang. Saat penjelajah sedang mencari hiu martil di Samudra Pasifik, mereka justru menemukan hal lain yang lebih besar. Ia adalah monumen Yonaguni yang terletak di dekat negara Jepang. Monumen tersebut terlihat seperti bangunan kuno besar yang terbuat dari batu, panjangnya 50 meter sedangkan lebarnya 20 meter. Masyarakat meyakini bahwa itu merupakan hasil buatan tangan manusia. Menurut perkiraan para ahli, monumen Yonaguni berusia lebih dari 9.000 tahun, namun tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan kenapa bangunan tersebut bisa tenggelam di dasar laut. Yang ketiga ada Palung Mariana. Jika kamu mencari area paling dalam yang ada di bumi, maka Palung Mariana di Samudra Pasifik jawabannya. Dilansir dari National Geographic, kedalaman palung tersebut bisa mencapai 11.034 meter. Dan Palung Mariana bisa menenggelamkan Gunung Everest yang tingginya mencapai 8,8 ribu meter. Sedalam itu Palung Mariana. Ada yang ingin mencoba ke sana? Namun apa yang ada di dalam sana? Hingga saat ini belum ada ekspedisi yang bisa menjelajahi kedalaman Palung Mariana. Penjelajahan paling jauh hanya bisa mengeksplornya hingga kedalaman 2,13 ribu meter saja, sebab
Belum ada teknologi yang bisa menghalau tekanan air yang sangat besar. Lanjut, yang keempat, ada sungai misterius di dasar laut. Pada tahun 2017 lalu, masyarakat sempat dihebohkan dengan penemuan sungai di dasar laut Meksiko. Masyarakat menamakannya Cenote Angelita yang memiliki arti bidadari kecil. Dilansir dari Marine Insight, sungai ini berada di kedalaman 35 meter di bawah permukaan laut. Layaknya sungai yang kita tahu, Cenote Angelita memiliki berbagai pohon dan tumbuhan di pinggirannya. Arusnya pun mengalir dengan normal. Namun terdapat air tawar dan air asin di area yang berbeda. Anomali ini sangat sulit dijelaskan. Peneliti belum memiliki jawaban kenapa bisa ada sungai di dalam laut. Yang kelima, ada segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah misteri lautan yang paling banyak menuai kontroversi dari dulu hingga sekarang. Pasalnya, area yang berada di antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico tersebut kabarnya sangat berbahaya. Semua kapal dan pesawat yang melewatinya akan tersedot masuk dan hilang selamanya. Itulah yang membuat segitiga Bermuda sulit untuk dipelajari. Tidak ada orang yang berani mendekati ke sana. Dan pada akhirnya, berbagai teori pun bermunculan. Ada yang menyebutkan bahwa di sana terdapat monster laut, lubang alien, dan lain-lain. Dilansir dari National Ocean Service, teori yang banyak diyakini para ahli menjelaskan bahwa terdapat pusaran air yang sangat besar di sana. Energi yang dihasilkannya begitu kuat hingga bisa menyedot siapapun yang mendekatinya. Menakutkan juga ya. Yang keenam, kehidupan organisme raksasa di lautan. Ada begitu banyak mitos dan legenda penguasa lautan yang diceritakan sejak berabad-abad. Masalahnya, tidak ada satupun bukti sahih yang bisa mengkonfirmasi kebenaran cerita tersebut. Namun, sains punya jawaban untuk semuanya itu. Ya, beberapa organisme besar di lautan memang ada, dan bahkan mereka bisa berukuran sangat masif di zaman prasejarah. Megalodon yang dianggap sebagai nenek moyang hiu diprediksi sudah punah. Lalu beberapa ekor cumi-cumi berukuran 13 meter memang pernah ditemukan. Saat ini hewan terbesar yang sering ditemukan di lautan adalah mamalia paus. Misalnya paus biru dengan panjang 30 meter dan bobot 200 ton. Selain itu, belum pernah ditemukan monster laut lainnya dengan ukuran masif. Beberapa spesies purba seperti ubur-ubur, Nautilus, ikan coelacanth, dan paus pygmy masih ada di dalamnya samudra. Namun sayangnya beberapa jenis spesies tersebut justru terancam punah. Apakah kamu juga percaya dengan keberadaan organisme atau raksasa purba di lautan? Kalau aku sih percaya. Mungkin mereka bersembunyi di dasar laut. Bisa jadi dan bisa juga enggak. Lanjut yang ketujuh, 4 kapal selam yang hilang bersamaan di tahun 1968. 4 kapal selam menghilang secara misterius dalam tahun yang sama, yaitu 1968. Pertama, INS Dakar menghilang pada 25 Januari, kemudian disusul dengan kapal Minerve pada 27 Januari. 2 kapal berikutnya adalah K-129 dari Soviet dan USS Scorpion dari Amerika Serikat. Misteri penyebab tenggelamnya kapal selam tersebut masih belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Aduh, kasihan banget ya. Yang kedelapan ada Devil Sea, pusaran laut yang mematikan. Devil Sea atau Dragon Triangle adalah sebuah area lautan di Samudra Pasifik yang berdekatan dengan bagian selatan Jepang. Area ini termasuk ke dalam 12 pusaran laut terbesar di dunia bersama dengan segitiga Bermuda. Pusarannya sangat besar dan mematikan.
Dilansir dari New Zealand Geographic, selama berabad-abad sudah tak terhitung berapa banyak nelayan yang menjadi korbannya. Siapapun yang masuk ke dalam Devil Sea akan menghilang tanpa jejak. Kemana mereka pergi? Apakah mungkin mereka pergi ke dunia yang lain atau ke universe lain? Belum ada yang tahu. Tak hanya itu, area tersebut juga sering menarik pesawat ke dalamnya. Dari sumber yang sama, tercatat bahwa 20 kapal selam dan kapal besar lain hilang di sana selama Perang Dunia Kedua. Wow. Ngeri. Lanjut yang ke-9. Atlantis. Kemungkinan keberadaan Atlantis, ada yang tahu? Sampai sekarang belum ada kepastiannya. Pernahkah kamu mendengar nama Atlantis sebelumnya? Banyak yang meyakini bahwa Atlantis adalah benua yang hilang karena tenggelam ke dasar laut. Tempat tersebut pertama kali disebut oleh Plato dalam bukunya. Namun, di mana tempat Atlantis hilang jika ia benar-benar ada? Belum ada yang tahu. Terdapat banyak spekulasi dan teori mengenai hal ini. Ada yang menyebut bahwa ia terletak di bawah Santorini di Yunani, Kepulauan Bahama, Spanyol, Irlandia, dan lain-lain. Banyak pula penemuan berbagai alat dan peninggalannya yang disebut berasal dari Atlantis. Contohnya, Antikythera yang ada di dalam Karam pada tahun 1000 sebelum Masehi. Logam mulia bernama orichalcum, dan masih banyak lagi tentunya. Dan 10 yang terakhir, kota bawah air di Kuba. Ini sama kayak Atlantis ya, sebuah kota. Ingin tahu rasanya tinggal di dalam lautan? Cobalah ke kota bawah air di Kuba. Para arkeolog menemukannya di tahun 2001, berbekal cahaya sonar. Mereka pun mendapati adanya struktur bangunan kuno di kedalaman 700 meter di bawah permukaan laut. Setelah ditelusuri, memang banyak puing-puing bangunan, berbagai patung, dan tanda-tanda kehidupan lain di sana. Dilansir dari National Geographic, peradaban tersebut kemungkinan milik suku Maya atau masyarakat Yucateus. Banyak banget ya misteri di dasar lautan ini. Dan pastinya kayaknya lebih banyak misteri laut daripada di alam semesta ya. Soalnya nih, kan kalau lautan itu ke dalam tuh gelap ya, gelap banget gitu. Tapi kalau alam semesta atau universe itu terang karena banyak bintang-bintang dan planet-planet lainnya yang terang. Tapi kalau ke dasar laut, gelap banget. Itulah sejumlah misteri lautan yang paling sulit untuk dipecahkan hingga saat ini. Mana yang menurutmu paling menarik atau menakutkan? Sekian video kali ini, terima kasih udah nonton sampai akhir. Mohon maaf masih banyak yang kurangnya dan mohon maaf cara bicaraku yang acak-acakan. Dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.